Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas tentang PHK teman-teman ya. Jadi ini banyak banget ya kasus PHK belakangan ini ya, mungkin dari pertengahan tahun lalu teman-teman ya. Itu banyak banget pabrik-pabrik yang tutup dan orang-orang itu di PHK. Dan yang paling baru adalah ini, yaitu PHK-nya Sritek. Sebenarnya Sritek ini udah bermasalah dari tahun 2020 yang lalu teman-teman. Kalau teman-teman udah ada di bursa saham sebelum 2020 pasti tahu lah. Jadi Sritek ini ada nih kodenya di saham, yaitu kodenya SRIL, SRIL. Nah itu udah suspend dari tahun 2020 ya. Jadi alasannya itu karena masalah hutang yang nggak bisa dia selesaikan oleh Sritek. Jadi masih jalan dari tahun 2020 itu utangnya mencuat gitu ya, Sritek ini nggak mampu bayar hutang. Ya namanya kalau di saham itu PKPU kayak gitu. Nah terus masih jalan sih Sritek walaupun disuspend sahamnya gitu sampai sekarang, dan ini puncaknya dan selesai gitu ya Sritek Pilot, dan di PHK karyawannya, yang pegang sahamnya ya udah ikhlasin ya. Bagi teman-teman yang punya saham SRIL ya, ikhlasin teman-teman. Kebetulan saya nggak punya ya, alhamdulillah gitu guys. Oke ya kita kesampingkan masalah saham lah. Kalau udah saham itu udah resiko kayak gitu ya. Jadi orang kalau investasi saham itu udah tahu lah. Jadi ini adalah sebuah resiko bagi investor saham kayak gitu. Nah kita akan bahas tentang ininya teman-teman, yaitu dampaknya teman-teman. PHK itu guys ya, PHK itu adalah bencana nasional ya. Bukan hanya musibah bagi karyawan yang kena PHK, tapi PHK itu adalah bencana nasional teman-teman. Jadi banyak banget pabrik-pabrik tutup di Indonesia ya. Ya alasannya mungkin kurang lebih saya tahu gitu ya, karena kebijakan yang ribet, pajaknya tinggi ya, ada pungli di mana-mana, terus daya beli masyarakat menurun, rupiah terus melemah. Ya itu juga akibat dari mungkin ketidakbecusan pemerintah ya, atau memang SDM masyarakat Indonesia ini yang nggak berkembang kayak gitu guys ya. Jadi ya kombinasi lah, masyarakat salah, pemerintah juga salah kayak gitu. Nah jadi kenapa kok PHK ini disebut bencana nasional? Karena guys ya, PHK itu adalah memutus penghasilan kan. Jadi orang yang di PHK kan udah nggak dapat gaji lagi, namanya udah nggak kerja kayak gitu guys ya. Terus apa yang terjadi teman-teman? Apakah itu hanya terdampak ke orang yang kena PHK aja? Enggak, itu akan berdampak ke lingkungan. Misalnya seorang karyawan nih, seorang karyawan dia dapat gaji, ya dapat gaji. Terus duitnya diapain sih kalau udah dapat gaji? Tentu aja dibelanjain ya, buat beli sayur ke tukang sayur, buat beli jajan ya ke tukang bakso, ke tukang cilok, ke tukang somai, ke tukang roti bakar segala macam. Terus buat bayar sekolah ya, terus buat beliin baju anak atau baju dia sendiri kayak gitu ke tukang toko baju. Terus kalau punya duit lebih misalnya buat beli mainan anak-anak kayak gitu guys. Jadi istilahnya dia dapat gaji, karyawan tuh dapat gaji, dia kan dibelanjakan ke UMKM di sekitar. Kayak gitu, UMKM di sekitar atau online lah, atau online sama aja kayak gitu guys ya, buat dibelanjain. Jadi kalau karyawan dapat gaji itu akan memberikan penghasilan ke penjual-penjual tersebut, UMKM tersebut. Ya, karyawan dapat gaji, terus dia buat jajan, otomatis akan memberikan penghasilan ke penjual-penjual bakso, penjual mie ayam kayak gitu di sekitarnya. Kalau misalnya nih karyawan itu udah berhenti dapat penghasilan karena di PHK kan berhenti, otomatis penghasilan dia berhenti. Jadi mungkin karyawan tersebut masih punya tabungan, ya masih punya tabungan. Tapi karena dia merasa udah nggak akan dapat duit lagi, kan udah dia tahu nih udah PHK kan nggak dapat gaji lagi, dia dari ngirit. Jadi belinya cuman ya beras sama yang kebutuhan pokok, yang kayak bakso, mie ayam, ya jajan-jajan, mainan-mainan itu nggak akan dibeli dulu teman-teman. Otomatis apa? Otomatis penghasilan UMKM tersebut itu akan menurun, dan tentu aja akan berdampak ke pendapatan yang penjualnya teman-teman. Jadi mereka juga penghasilan yang pasti akan menurun. Jadi kalau misalnya kayak perusahaan kayak Sritek seperti ini yang udah punya ribuan karyawan, yang udah bertahun-tahun ada kayak gitu guys ya, terus karyawannya selesai, nggak ada lagi karyawan di situ, otomatis pedagang-pedagang di sekitarnya itu juga akan
turun drastis omsetnya, teman-teman. Mungkin juga akan bangkrut juga. Karena ada pedagang yang istilahnya itu hanya bergantung pada karyawan Sritek. Kayak misalnya tuh warung makan di sekitaran pabrik Sritek kayak gitu ya. Yang beli cuman karyawan-karyawan Sritek. Nah, kalau udah nggak ada, ya udah tutup juga warungnya kayak gitu. Dan itu akan berdampak langsung ke yang di sekitarnya dan akan berdampak besar ke yang lebih luasnya lagi, seperti itu, teman-teman. Dan ini baru satu pabrik. Kalau misalnya terjadi di banyak pabrik, gimana? Kayak gitu. Ya tentu aja ya, ini namanya jadi bencana nasional. Jadi karyawan nggak dapat penghasilan karena di PHK. Terus UMKM penghasilannya menurun drastis karena pelanggannya nggak punya duit buat beli. Nah, terus ya dampaknya jadi kayak dampak domino gitu guys ya, berantai domino kayak gitu. Jadi yang membuat daya beli masyarakat menurun drastis lah, segala macam. Jadi ya kalau menurut saya sih ini sangat timpang ya guys ya di Indonesia itu. Saat korupsi itu tinggi-tingginya ya, karyawan atau pekerja susah nyari kerja dan yang kerja pun di PHK kayak gitu. Korupsi tinggi banget. Dan yang korupsi masih senyum-senyum. Luar biasa Indonesia guys. Jadi ya gimana ya? Ya namanya kita sebagai rakyat kecil ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Cuma bisa lihat, cuma bisa nonton gitu. Wah, korupsi, nonton gitu ya. Oh, PHK ya, nonton. Kita mau bantu ngapa? Nggak bisa. Terus korupsi ya, kita mau ngapain gitu kan, kita nggak bisa. Ya bisanya main pasrah. Jadi kalau ada tagar kabur aja dulu, saya dukung guys. Kalau misalnya teman-teman itu belum ada tanggungan, ya ini saya ngomong kalau belum punya tanggungan, masih cowok gitu ya, cowok atau cewek yang belum punya keluarga gitu, kalau bisa pergi ke luar negeri, pergilah teman-teman. Sekarang serius. Nah kalau udah punya tanggungan, punya keluarga, ya mungkin ada pertimbangan hal yang lain lah kayak gitu guys ya, yang perlu dipertimbangkan kayak saya nih guys. Seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya ya gitu, PHK adalah bencana nasional. Semoga aja pemerintah segera sadar kayak gitu ya, terus membantu biar nggak terjadi banyak PHK berikutnya di Indonesia nih guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.